pertama dengan NIM 2021-008-193. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk ke pembahasan yaitu apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan kepada sosial maupun lingkungan sekitar perusahaan tersebut seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi tanggung jawab sosial perusahaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kotler dan Nancy, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Dan yang kedua, menurut Frederick, CSR bisa diartikan sebagai prinsip yang menerapkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungan. Dan yang ketiga, menurut Kisulan dan Koistra, CSR adalah tingkatan tanggung jawab moral yang dianggap berasal dari perusahaan di luar kepatuhan negara hukum dari negara tersebut. Adapun dasar hukum tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penamaan modal. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang ketiga ada di Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232 strip KMK 013 strip 1989 tanggal 11 November tahun 1989 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui badan usaha milik negara. Dan yang keempat ada di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Dan yang kelima ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan yang keenam ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketujuh ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dan yang terakhir itu ada di Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Dan yang kedua ada keuntungan ekonomis. Selanjutnya yang ketiga itu memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi perusahaan itu tidak bisa semena-mena. Dia harus mengikuti hukum-hukum adat atau hukum-hukum masyarakat yang ada. Dan yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kita akan masuk ke materi tentang pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada pendekatan moral, di mana kebijakan ini didasarkan oleh prinsip kesatuan tanpa ada pembeda-bedaan. Yang kedua, pendekatan kepentingan bersama. Di sini kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang tanggung jawab. Yang ketiga, pendekatan manfaat. Perusahaan berupaya memberikan manfaat. Di sini perusahaan harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, tidak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi prinsip dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada kelangsungan, yang dimana rencana yang akan direncanakan memiliki dampak yang berkelanjutan. Di sini tidak hanya untuk memikirkan jangka pendek, tetapi kita juga harus memikirkan jangka panjangnya. Yang kedua adalah rencana jangka panjang, di mana aktivitas perusahaan bukanlah aktivitas sesaat. Aktivitas yang dilakukan perusahaan itu memiliki dampak yang besar untuk kemajuan suatu perusahaan. Yang ketiga ini memberikan dampak positif, baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun sosial yang ada di masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, perusahaan itu tidak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar, tetapi perusahaan harus memiliki
rencana yang memiliki dampak positif kepada masyarakat banyak dan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Yang keempat adalah penggunaan dana yang tepat. Di sini tanggung jawab sosial perusahaan yang benar tidak membebani konsumen. Selanjutnya kita masuk ke manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu ada 9. Yang pertama itu ada izin sosial untuk beroperasi. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Dan yang keempat ada meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kelima, di sini melebarkan akses menuju market. Yang keenam, melebarkan akses sumber daya. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang ke-8, mereduksi biaya. Yang ke-9, peluang mendapatkan penghargaan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada karakteristik tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial mengandung sistem governance yang baik, diantaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan di dalam maupun di luar perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan harus bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dan yang keempat ada tanggung jawab sosial perusahaan harus merupakan kegiatan melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang ada. Untuk selanjutnya ada bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimana di sini pertama itu ada dari konsumen. Saat penggunaan material ramah lingkungan tidak berbahaya, itu memberikan informasi dan petunjuk yang jelas termaksud informasi atas cadang dan pelayanan harus diketahui konsumen. Yang kedua itu dari karyawan, dalam hal ini persamaan hak dan kewajiban atas keseluruhan karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapatkan penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Yang selanjutnya ada komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik lingkungan di sekitar perusahaan harus mampu memberikan kebutuhan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada dari kesehatan dan keamanan. Dalam hal ini penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dari instansi yang terkait. Di sini kita akan masuk ke materi tentang perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Yang dimana perkembangan pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia ditandai dengan mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan banyak menerapkan tanggung jawab sosial baik bentuk sentrim maupun pemberdayaan. Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publik terkait dengan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di media cetak maupun elektronik. Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dapat kita lihat dari beragam upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menertibkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota bersangkutan. Selama ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mengandalkan sumber pendanaan konvensional, yaitu pendapatan asli daerah dan dari dana perimbangan. Di sini ada contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada dari Denon atau Aqua Mineral Water. Denon menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang dinamakan dengan program WASH, Water Access Sanitation Hygiene Program, yang mempunyai arti air, akses, sanitasi, kebersihan, yang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan lingkungan dan kontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk menyediakan solusi pada masalah yang berhubungan dengan sistem air di Hindia Belanda. Program ini sangat baik, dinamakan 1 liter aqua 10 liter air bersih. Untuk contoh yang kedua ada dari PT Pertamina. Pertamina memiliki komite untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan ini dengan membentuk pemerintahan Indonesia dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di dalam Terra Firma dengan cara pelaksanaan program yang aman difasilitasi, pencapaian target acara dan bangunan, hubungan yang sangat aman dan kontributif dengan seluruh pemegang kepentingan untuk memberikan dukungan tindakan tujuan perusahaan utama di dalam membangun nama perusahaan. Nah, di sini kita masuk ke contoh kasus yang dimana di sini contoh kasusnya adalah yang dilakukan oleh perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Jarum.
yaitu mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Yaitu Jarum Foundation ini contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri, seperti perusahaan tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal sebagai memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi, yang dapat saya simpulkan, perusahaan itu tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu harus memberikan kepentingan sosial kepada masyarakat sekitar dan kepada karyawan. Nah, agar memberikan dampak positif kepada sekitar, tidak hanya memberikan dampak negatif. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.